Terima kasih. Pak Radha. Silakan. Baik, yang saya hormati Pak Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi, yang saya hormati Bapak Haji Anwar Abbas, Ketua MUI, yang saya hormati Ibu Sri Rahayu, akademisi dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, yang saya hormati Ibu Ani Yanuardi dari akademisi Faperta Unsri, dan yang saya hormati juga narasumber Bapak Abimanyu, praktisi budaya dan hilirisasi Sanindo, serta Ibu peserta webinar series pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan coba langsung Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini terkait dengan pengembangan industri kecil menengah pengolahan porang. Nah, mungkin ini juga tadi telah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu bahwa tanaman porang ini memang tanaman yang relatif mudah ditanam, yaitu di semua jenis tanah di iklim tropis ini pada ketinggian 0-700 meter di atas muka air laut, dan tanaman porang ini juga memiliki daya tahan yang relatif kuat, di mana tanaman porang ini tidak mudah terkena penyakit dan tidak rentan terhadap cuaca ekstrim. Dan juga tanaman porang ini adalah tanaman yang produktif, karena tanaman porang ini dapat tumbuh di sela-sela tanaman atau pepohonan tahunan. Nah, tadi juga seperti disampaikan oleh Bu Sri Rahayu bahwa tanaman porang ini memiliki nilai yang tinggi karena memiliki kandungan glukomanan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada berbagai macam sektor industri, mulai dari kosmetik, industri makan minuman, industri kimia. Nah, sehingga ini memang suatu komoditi yang mungkin perlu kita dalami untuk kita kembangkan ke depannya. Dan tadi juga disampaikan bahwa permintaan ekspor untuk komoditi ini cukup tinggi. Tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa kita ada 60 tujuan negara yang menggunakan glukomanan ini, dan memang tujuan negara utama kita ada Cina dan Jepang, Thailand, dan Vietnam. Dan memang saat ini ekspor daripada porang ini masih sebagian besar dalam bentuk chip porang. Mungkin lanjut. Nah, ini mungkin kami mengingatkan bahwa memang pada arahan Bapak Presiden dalam Ratas pada tanggal 4 Mei tahun 2021, kami di bawah komando Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, kami mencoba untuk mengembangkan tanaman porang ini secara bersinergi dari Kementerian Pertanian dari sisi on-farm-nya, dan kami akan mencoba dari sisi off-farm-nya. Nah, di sini juga mungkin dapat kami informasikan bahwa di Kementerian Perindustrian ini untuk unit pembina yang membina pengelolaan daripada produk olahan dari tanaman porang ini ada 2, yaitu yang pertama adalah di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, yaitu di kami yang menangani untuk industri kecil dan menengahnya, dan untuk industri besarnya ada di Direktorat Jenderal Agro. Sehingga di sini juga kami secara internal juga sudah melakukan pembagian peran untuk mengembangkan nilai tambah daripada olahan tanaman porang ini. Oke, next. Nah, ini kami juga telah memperoleh data dari yang bersumber daripada Kementerian Pertanian terkait dengan sebaran potensi luasan tanaman porang yang ada di Indonesia, di mana pada tahun 2020 ini luasan tanaman porang ini telah mencapai sampai 47.000 hektar. Dan di sini kami juga sudah mencoba berkoordinasi dengan
beberapa daerah yang memiliki luasan tanaman porang yang cukup besar untuk membuat pilot project daripada industri, khususnya industri kecil menengah pengolahan porang ini. Nah, salah satunya mungkin ada di Madiun, itu merupakan tindakan kepada kunjungan Bapak Presiden kemarin, dan kami juga ada membuat 3 pilot project yang kami mungkin proyeksikan di tahun 2022 nanti, dan masih dalam proses pembahasan, yaitu ada di Pandeglang, Tabanan, dan di Lombok Timur. Dan di sini kami akan coba untuk mengembangkan industri kecil dan menengah olahan tanaman porang ini dengan berbasis sentra. Karena dalam mengembangkan suatu proses industri, kami juga perlu menghitung seperti tadi disampaikan Pak Suwandi terkait dengan keberlanjutan daripada pekerjaan bahan baku. Sehingga di sini kami juga perlu melihat kerjasama, nanti akan kami kerjasama juga dengan Kementerian Pertanian terkait dengan manajemen penanamannya, sehingga ketika nanti kita mulai membangun sentra produksi di daerah tersebut, akan ada jaminan keberlanjutan terkait dengan kesediaan bahan baku. Oke, next. Nah, di sini sesuai dengan tugas dan fungsi kami, mungkin kami akan mencoba untuk membahas program yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan ADK, yang dalam ini adalah Direktorat Industri Kecil Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan porang ini. Karena untuk industri besarnya mungkin itu akan menjadi kewenangan daripada industri agro. Nah, kami juga telah mencoba untuk memetakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil menengah untuk mengembangkan industri produk turunan olahan porang. Yang pertama adalah proses pengolahan tanaman porang oleh IKM menjadi chip porang dan tepung porang ini belum memperhatikan sistem keamanan pangan yang disampaikan oleh tadi Pak Suwandi, sehingga di kami nanti juga mungkin akan mendorong sentra produksi yang tadi akan kami jadikan pilot project itu untuk memperoleh sertifikasi terkait dengan sistem keamanan pangan. Di sini juga mungkin kami akan dapat memberikan semacam seperti sertifikasi HACCP. Nah, kemudian ada permasalahan kedua adalah tadi juga seperti disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu, bahwa memang di dalam tanaman porang ini memiliki kandungan oksalat yang kadang cukup tinggi, sehingga ini harus kita pisahkan. Karena kandungan oksalat ini mengakibatkan ketika kita mungkin mengkonsumsi produk olahan porang ini, apabila tidak kita pisahkan dengan baik, akan dapat berakibat pada kayak semacam gatal pada saat kita mengkonsumsinya. Sehingga di sini kami juga nanti akan mencoba untuk bekerja sama dengan akademisi untuk mencari mungkin treatment-treatment yang bisa dilakukan oleh industri kecil menengah untuk mengurangi atau memisahkan kadar oksalat ini dari kandungan tepung porang secara efisien, sehingga ini bisa dilakukan oleh para pelaku industri kecil dan menengahnya. Di sini nanti kami bisa bekerja sama dengan UGM, juga kemarin kami juga sudah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Ini juga akan kita terus perluas, sehingga kita nanti mungkin berharap pada sentra-sentra industri kecil menengah yang terjadi dengan pilot project ini, mungkin nanti kita akan coba sinergikan dengan universitas atau kampus-kampus yang berdekatan lokasinya dengan pilot project. Nah, kemudian juga dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi dan SDM, kami juga akan, tadi saya sampaikan di depan, bahwa kami akan mendorong penguatan sentra industri kecil dan menengah terkait olahan porang ini melalui fasilitasi pembuatan rumah produksi bersama dengan mekanisme DAK. Nah, melalui mekanisme DAK ini, tentunya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai
kepanjangan tangan kami di provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga di sini nanti kami juga akan mensinergikan program-program ini agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pelaku industri kecil menengah maupun petani yang ada di sentra olahan porang ini. Nah, untuk perusahaan atau industri yang bersifat perorangan, kami juga dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologinya, kami juga memiliki program ya berupa restrukturisasi mesin atau peralatan. Di sini nanti kami akan jelaskan di bawah bagaimana sih untuk mengikuti program ini. Karena melalui program ini kami akan memberikan potongan harga kepada para pelaku industri kecil menengah tertentu untuk pengadaan mesin produksi buatan dalam negeri sebesar 40%, dan untuk yang mesin impor akan dapat reimbursement potongan sebesar 25%. Dan tadi juga mungkin kita melihat memang saat ini pasar daripada produk turunan porang ini masih cukup relatif terbatas di dalam negeri, sehingga ke depan kita juga mungkin perlu mempromosikan terkait dengan khasiat atau manfaat daripada produk turun daripada tanaman porang ini. Dan tadi juga telah disampaikan oleh Pak Ibu Sri Rahayu bahwa memang untuk tepung porang apapun glukoman ini nantinya adalah sebagai bentuk bahan tambahan pangan, sehingga di sini kita berharap sebagai bentuk bahan tambahan pangan ini juga nanti juga akan dapat mengurangi daripada ketergantungan daripada produk-produk impor. Dan ini memang kita tidak akan bisa menghilangkan karena sifatnya adalah sebagai penambah. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk pola pembinaan yang akan kami coba kembangkan di dalam sentra industri kecil dan menengah porang melalui mekanisme dan alokasi khusus yang berada di 3 kabupaten kota sebagai pilot project, yaitu ada di Pandeglang, Tabanan, dan Lombok Timur. Nah, dalam pelaksanaan revitalisasi sentra industri kecil menengah ini, kami akan membuat rumah produksi bersama, baik itu sampai dengan chips maupun sampai dengan tepung. Ini akan kita lakukan melihat daripada kemampuan daerah dan ketersediaan bahan baku yang ada di situ. Nah, kemudian dari rumah produksi bersama ini, kami juga akan fasilitasi penguatan di sisi non-fisik, baik itu di penguatan di manajemen usaha. Tadi kami juga akan fasilitasi untuk sistem mutunya melalui sertifikasi HACCP maupun sertifikasi untuk kompetensi SDM-nya juga bisa fasilitasi di sini. Di sini kami juga tadi akan coba dorong terkait dengan peningkatan kualitas kemasan juga. Kita dapat mendirikan rumah kemasan di dalam sentra ini. Dan di sini juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Suwandi, bahwa kita juga berharap nanti melalui sistem DAK ini kami juga akan dorong untuk pengembangan sistem traceability-nya, sehingga nanti kita akan dapat mencatat dari mana saja sumber-sumber bahan baku yang dapat memasok daripada sentra industri kecil menengah yang akan kami jadikan pilot project ini. Dan pada akhirnya juga kami setelah sentra ini memiliki produksi yang sudah continue, kami akan coba link and match-kan sentra ini dengan eksportir maupun industri besar lainnya yang bekerjasama dengan industri agro. Oke, next. Nah, ini adalah tadi kriteria penetapan sentra industri porang menjadi pilot project, yaitu kami akan melihat ketersediaan bahan bakunya, ada komitmen dari pemerintah daerah, serta kami akan melihat ekosistem terbentuk di dalam sentra yang akan kita coba jadikan pilot project. Oke, next. Nah, ini kemarin kami sudah mencoba untuk melakukan kunjungan ke beberapa sentra tanaman porang. Di sana kami juga melihat bahwa ternyata di dalam proses pengeringan ini petani juga masih melakukan penjemuran ini dengan mengandalkan sinar matahari, sehingga pengeringan dilakukan tidak optimal. Dan karena ini mengandung penuh sinar matahari, terkadang ketika mataharinya itu
tidak terik atau mendung segala macam, itu akan mengakibatkan penjemuran menjadi lama. Dan terkadang juga ketika penjemuran porang ini, ketika kita jemur porang ini juga tiba-tiba hujan, dan ini kita belum sempat mengangkat porangnya, kadang juga menjadi jamur. Sehingga di sini kami juga melihat berarti bahwa dari sistem pengeringannya adalah suatu hal yang paling krusial untuk kami fasilitasi pada tahap awal daripada melakukan penguatan sentra yang akan kita dorong melalui proyek yang akan kami di 3 sentra tadi. Dan kami di dalam sentra ini juga selain memfasilitasi tarik untuk peralatan pengeringan, kami juga akan mencoba untuk memfasilitasi terkait dengan mesin pencacah porang agar mesin yang digunakan adalah sudah food grade. Oke, next. Nah, ini adalah fasilitasi mesin peralatan yang akan kami berikan pada sentra pengolahan porang yang menjadi pilot project, yaitu tadi di Tabanan, di Pandeglang, dan di Lombok Timur. Itu berupa mesin pencucian. Di sini kami berharap dengan pencucian daripada umbi porang ini akan menghasilkan yang bersih, dan kami juga ada pembersihan, ada mesin slicing dan juga pengeringannya di sini. Ini adalah satu proses produksi yang akan kami fasilitasi melalui pelaksanaan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah. Oke, next. Ini setelah kami fasilitasi pembentukan atau penguatan sentra industri kecil menengah produk olahan porang ini, kami juga akan fasilitasi sentra tersebut untuk mendapat sertifikasi HACCP dengan tujuan agar produk yang dihasilkan ini memiliki atau memenuhi daripada standar keamanan pangan. Oke, next. Nah, ini tadi yang telah kami sampaikan bahwa untuk industri kecil dan menengah tertentu yang mau melakukan restrukturisasi permesinan atau peningkatan kemampuan teknologi, kami akan memberikan potongan harga. Yang adapun tujuan daripada program restrukturisasi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas IKM, meningkatkan daya saing IKM, dan mendorong penumbuhan IKM. Oke, next. Nah, ini adalah prosedur pengajuannya, di mana Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan pembelian mesin, pertama adalah melakukan pembelian mesin peralatan, kemudian mesin itu dipasang di tempat produksi Bapak Ibu dan sekalian. Setelah terpasang dilakukan pengajuan permohonan untuk mengikuti program restruk. Kemudian setelah pengajuan ini akan ada survei atau sertifikasi dari lembaga pengelola program, dan setelah survei dan sertifikasi ini disetujui, maka potongan harga akan langsung ditransfer kepada rekening Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini untuk pesertanya adalah industri kecil dan menengah tertentu. Oke, next. Ini persyaratannya untuk mengikuti program ini adalah yang pertama adalah memiliki izin usaha, yang kedua memiliki NPWP, dan yang ketiga adalah telah melakukan pembelian mesin dan peralatan dan diletakkan pada lokasi usaha. Dan untuk dapat mengikuti program ini, pembelian mesin tersebut harus dilakukan dengan menggunakan sistem perbankan, baik itu melalui sistem transfer, internet banking, mobile banking, maupun debit maupun kartu kredit. Oke, next. Dan ini adalah nilai potongannya, yaitu sebesar 40% untuk mesin buatan dalam negeri, 25% untuk mesin buatan impor, dan jumlah potongan ini maksimal mencapai 500 juta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, mungkin bisa bertanya sedikit, Pak? Iya. Di program DHK ini kira-kira yang tadi disebutkan, kalau pemerintah itu berarti harus BUMD atau pemerintah itu menggandeng dari unsur swasta, Pak? Kalau di sini, Pak, ketika kita mengajukan revitalisasi sentra industri kecil menengah ini, kami pada intinya adalah menggandeng daripada pemerintah daerah kabupaten kota, Pak.
Karena di dalam pembangunan rumah produksi bersama ini kami mensyaratkan bahwa pemerintah kabupaten kota ini harus menyediakan lahan, Pak, bagi pembangunan bagi lokasi pembangunan rumah produksi bersama itu. Karena setelah rumah produksi bersama ini dibangun, kami akan meminta komitmen daripada pemerintah daerah untuk menyediakan operasional pelaksanaan daripada aktivitas produksi di rumah produksi bersama tersebut, Pak. Dan ketika melakukan proses produksi ini, tentu saja pemerintah daerah dapat menunjuk daripada pengelola sentra di situ, Pak, sebagai pelaksana produksi di rumah produksi bersama itu. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin bisa di sini sebentar, supaya nanti jika ada pertanyaan bisa dibantu untuk menjawab, Pak, ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada Ketua Aspeporin, saya akan kasih waktu 5 menit. Pak Ali Aspeporin. Pak Ali Aspeporin, ada? Pak Ali Aspeporin. Ya, kalau nggak ada mungkin langsung dengan Ibu Dr. Insinyur Ani Yanuarti dari Unsri. Selamat malam, Bu Ani. Selamat malam, Pak Raja. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Iya. Ceria sekali, Bu, malam ini pakai merah-merah, Bu. Iya, supaya nggak kelihatan lesu. Bu, silakan, Bu. 20 menit. Ya. Oke, ini share ya, sebentar, Pak. Mana nih, sebentar. Admin bisa jadikan co-host untuk sebentar. Iya. Mau dibantu dari kami, Bu? Saya coba ya. Mungkin bisa dibantu dengan admin aja, Bu. Boleh. Ya. Silakan. Silakan, admin. Sebelumnya saya selamat malam. Terima kasih pada kesempatan ini. Selamat malam Pak Suwandi, Bu Sri Rahayu. Saya jadi kangen, udah lama nggak ketemu, pengen mampir ke UGM, Bu. Kemudian Pak Anwar, Pak Rifki, dan Pak Abimanyu. Selamat malam. Ya, saya akan mempresentasikan umbi porang berkualitas untuk menghasilkan glukomanan yang top grade. Ya, silakan Pak. Lanjut. Saya langsung saja melengkapi yang Ibu, karena sudah banyak yang diberikan oleh Ibu Rahayu. Saya langsung tidak membicarakan lagi apa itu glukomanan. Inti yang utama di sini adalah bahan bakunya adalah umbi porang. Dalam kondisi yang bagaimana sangat penting bisa mempengaruhi mutu dari glukomanan yang akan dihasilkan nanti. Karena pada dasarnya inti utamanya kita ingin menghasilkan glukomanan. Tapi glukomanan ini, untuk menghasilkan glukomanan yang berkualitas itu yang bagaimana? Kriteria apa yang sangat diperlukan dalam untuk kriteria glukomanan yang berkualitas itu. Nah, di sini juga mungkin untuk selama ini kita tidak istilahnya belum melihat adanya potensi yang lain ya, karena glukomanan ini dalam arti sangat multifungsional dan banyak manfaatnya, tetapi ada limbah yang kita tidak lihat. Sebenarnya ini bukan limbah, juga sumber pati, sumber protein dan sumber selulosa yang juga dapat dikembangkan nantinya. Ya, selama ini mungkin jutaan ton hilang, bisa mencapai 50%.
ya, dari glukomanan di sini dari tepung. Glukomanan itu sekitar 50%, tepung ini juga bisa 50%. Cuman tantangannya kita harus mengeluarkan kalsium atau menghilangkan kalsium oksalat, dan itu memungkinkan sehingga bisa menjadi sumber pati nantinya yang karena dia yang paling tinggi ya, dominan setelah glukomanan. Nah, untuk kita ketahui bahwa umbi porang ini sebenarnya semuanya isinya air ya. Hampir 80-87% adalah air, sehingga bahan padatan di mana terdapat glukomanan di situ adalah sekitar mungkin ini kalau 80% ini biasanya yang sudah lama dipanen ya dan dibiarkan gitu. Jadi ada penurunan air pada bahan baku tersebut. Sepanjang bahan baku tersebut umbi ini tidak rusak, itu istilahnya masih sangat baik glukomanannya. Kalau kita panen pada saat dorman ya, karena kalau dorman itu kondisi yang paling maksimal glukomanannya. Kalau sudah menjadi vegetatif itu akan digunakan untuk pertumbuhan vegetatifnya. Nah, untuk disadari bahwa yang kita bawa ini umbi ini adalah kadar air yang besar, jadi sekitar 13 sampai kalau memang kering itu 20% kita adalah bahan padatannya. Nah, setelah kita olah nantinya menjadi chip, irisan porang yang kering, biasanya diiris ya. Ini saya secara garis besar saja dulu. Nah, ini isinya dari porang chip kering ini, kadar airnya kurang lebih yang aman untuk disimpan itu adalah kalau dia tidak pengeringannya bagus itu adalah kecil dari 12%, sesuai dengan SNI yang telah dipaparkan oleh Ibu Sri Rahayu tadi. Lalu glukomanan ini bisa mencapai 49 sampai ada berapa 70% sebenarnya. Selebihnya adalah apa? Adalah pati. Pati itu bisa mencapai 30%. Kalau ini 60%, ini bisa mencapai 30%. Lalu ada protein sejumlah kecil 5%. Ya. Lalu serat selulosa yang juga potensi sebagai serat pangan, walaupun kita konsumsinya nggak terlalu banyak seperti serat pangan yang larut air ya. Ini pun bisa dimanfaatkan nantinya sebagai serat. Nah, di sini sebenarnya potensi ya yang ada pada chip. Nah, untuk ke depan, kalau memang 2-3 tahun ternyata ini nanti akan dimanfaatkan tepung non glukomanan sebagai sumber pati juga, karena selama ini nggak dilihat, karena yang dilihat glukomanannya yang miracle, yang dalam arti manfaatnya sangat, sifat fungsionalnya sangat bagus. Nah, patinya kita lupakan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi sumber yang besar ya untuk pangan juga. Sepanjang ya diproses lagi. Nah, oke. Potongan untuk mendapat ini kandungan daripada chip ya. Nah, setelah digiling itu dia akan menjadi tepung. Ini campuran, isinya adalah glukomanan dan tepung non glukomanan yang saya katakan tadi adalah ada isinya pati, selulosa, protein, abu, ada lemak sedikit tapi tidak signifikan, bisa hilang selama proses pengolahan. Nah, kadar airnya 12%. Nah, jadi kalau kita lihat nanti kita hasilnya di sini glukomanan itu sendiri setelah kita pisahkan ya, itu masih bentuk glukomanan yang kasar. Lebih lanjut nanti baru diolah lagi menjadi glukomanan yang dipurifikasi dan arti dimurnikan. Nah, untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh pabrik, karena selama ini atau yang sekarang ini baru adalah yang kita ekspor hanya dalam bentuk chip. Namun kita harus memperhatikan bentuk chip ini, karena kalau kualitasnya juga harus bagus karena ada kriterianya juga ya kan. Tapi yang paling inti